Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Hima Bidan Unimus. Di sini kita sudah ditemani oleh Kak Ica dan Kak Anissa. Halo Kak Ica, Kak Anissa. Hai. Boleh Halo, Kak perkenalan Ica. namanya? Dari Kak Ica boleh? Baik. Perkenalkan, di sini aku Ica Iriantika. Kebetulan di tahun ini di Hima Bidan aku diamanai menjadi sekretaris. Nah, aku dari Prodi S1 Kebidanan angkatan 2022. Oke, halo, aku Anissa dari angkatan 2022. Aku sebagai Wakadif dari advokasi. Langsung nih ya. Gimana sih perasaannya selama satu periode ini jadi Kadif Wakadif? Pernah ngerasa capek atau gimana nih Kak? Kalau aku sih nggak capek ya, karena prokernya dikit ya dari advokasi, terus juga pembagiannya rata, terus apa ya, anggota advokasi tuh kompak semua. Nggak ada yang kemarin juara 2. Juara 2 apa? Juara 2 apa? DPC terbaik. Sekira aku. Dari Kak Ica nih gimana? Kalau dari aku pribadi ya, selama satu periode ini tadi sebenarnya capek apa enggak ya? Perasaannya gimana? Oh, perasaannya ya senang sih ya, karena udah dipercaya buat jadi sekretaris. Apalagi jadi sekretaris kan juga menurutku nggak mudah. Ya. Maksudnya beda dari divisi lainnya. Kalau divisi lainnya mungkin satu divisi ada 10 lebih lah anggota ya. Kalau sekretaris kan cuma 4. Nah, jadi kalau kita apalagi sekretaris kan tentang kayak proposal, surat menyurat kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa kayak bagi job desk sama anggota yang lain. Jadi kita harus kayak saling nge-backing kayak gitu lah istilahnya. Ya senangnya di situ, cuma capek pasti ada ya. Soalnya kan aku juga part-time nih, aku juga tahun ini nyambi kerja. Jadi selain kerja, kuliah, organisasi, jadi aku juga harus bisa manage waktu tentunya. Jadi kalau capek pasti ada, tapi selebihnya senang sih karena udah dipercaya sama apalagi Kahim yang tahun ini sama Wakahim juga udah dibimbing, dirangkul. Kemarin aku juga di sekretaris nih magangnya, jadi tahun ini diamanai lagi di sekretaris kayak seneng banget, kayak berarti kan dipercaya kayak Iya. gitu. Jadi ya happy sih. Senang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Selama jadi Kadif Wakadif ini nih, kegiatannya ngerasa lebih sibuk nggak sih? Jadi lebih padat gitu nggak? Kayak bagi waktunya sama kegiatan-kegiatan yang lain. Apalagi tadi Kak Ica bilang, Kak Ica tahun ini part time kan? Iya. Itu cara bagi waktunya gimana? Cara bagi waktunya, jadi kan di Hima ini mungkin prokernya kan nggak begitu yang setiap bulan ada proker, palingan juga paling sebulan sekali lah ya. Sebenarnya nggak terlalu berat sih, apalagi partner-partnernya enak juga kayak gitu. Jadi menurutku nggak begitu berat, cuma kadang emang kalau pas tabrakan sama kegiatan lainnya, misal ada tugas numpuk, terus ada proposal juga numpuk, LPJ udah ditagih sana sini kayak gitu. Terus evaluasi juga buat aku ya, mungkin aku kurang bisa kayak misalnya ini deadline proposal udah seminggu tapi akunya yang telat kayak ngaret kayak gitu. Jadi aku kadang juga perlu evaluasi juga sih. Kalau Kak Anissa nih gimana nih? Kalau aku kan jadi Wakadif ya. Ya. Terus tahun ini kan udah banyak praktek kayak ke rumah sakit kayak kemarin. Terus kita juga mau ke rumah sakit lagi. Mungkin terbantu banget sama anggota lain. Kompak-kompak juga, bisa dibagi tugas juga. Nggak ada yang bolos atau gimana kayak gitu. Bantu sih sama yang lain. Jadi anggota tuh memang penting banget ya. Selama satu periode ini nih, kan pasti udah ada beberapa proker yang udah terjalankan nih. Ada nggak sih cerita dari selama ngejalanin proker ini? Cerita apa?
kayak dari anggotanya kah atau ada kendala? Nggak ada sih, nggak. Paling ini aja ya, sebelumnya kan tingkat 1 itu kan kita nggak terlalu aktif organisasi. Tingkat 2 ini aktif banget, jadi lebih deket antara D3 dan S1 itu jadi nambah teman, nambah deket, kayak gitu aja sih. Nambah pengalaman juga, nambah ceritanya di situ aja. Jadi Kak Ica gimana nih? Kendala ya. Contohnya gini nih, kayak misalnya proker nih kan ruangan misalnya kan, kayak ini suratnya harusnya tuh hari ini udah kekirim tapi ternyata ada yang lupa atau gimana gitu, jadinya Mungkin bukan cerita ya, lebih ke lika-liku aja ya. Lika-likunya jadi secret itu kayak pas waktu misalnya koreksian proposal ke atasan, pasti kan itu mesti ada revisi. Nah dari situ kayak apa ya, kayak udah capek, udah malas, revisi lagi, revisi terus kayak gitu. Jadi mungkin aku juga kalau pas revisi juga nggak langsung aku kerjain, jadi kayak numpuk kayak gitu, LPJ, proposal semuanya numpuk. Jadi mungkin untuk kedepannya, pengurus yang kedepannya ya, yang terutama yang jadi sekre nih, kalau ada proposal, LPJ yang revisi, cepat-cepat dikerjain lah biar nggak numpuk-numpuk. biar enak ya. Iya. Dengan segala kendala selama proker ini nih, satu periode ini, ada nggak sih keinginan buat berhenti jadi kadif wakadif? Jadi Kak Ica boleh? Apa ya, kayak udah di ujung periode juga kan sayang banget, apalagi kan juga ikut himpunan kan juga buat nambah pengalaman kayak gitu. Jadi menurutku enggak sih kalau ada keinginan berhenti. Dari Kak Anissa nih, ada nggak nih keinginan buat berhenti? Kalau menurutku nggak ada sih, kan ini pengalaman baru juga buat aku, terus dapat teman baru juga, kayak jadi semangat baru aja gitu buat di aku di sini. Buat Kak Anissa nih, kayaknya lebih cocoknya buat Kak Anissa nih ya, karena kan Kak Anissa ini kan wakadif nih, Iya. pasti kan punya anggota dong. Nah, ya. Buat anggota Kak Anissa sendiri tuh gimana sih cara kakak buat ngehandle anak-anak yang susah gitu buat diatur? Gimana ya, kalau kita udah pembagian tugas, udah pembagian persi, itu kan udah ada tugasnya masing-masing ya. Kemudian kayak aku nih si humas acara buat untuk acara ini. Nah kalau untuk tugas itu langsung aja diserahin ke, misalkan ke Karlin kan belum ada tugas nih, aku langsung suruh Karlin buat ngambil tugas ngirim surat atau ngambil surat kayak gitu. Maksudnya langsung ditentuin aja itu surat tugasnya apa, ke siapa kayak gitu, langsung ditentuin. Jangan yang ini siapa ya yang mau ngerjain ini siapa ya kayak gitu. Langsung tentuin aja sih ke anggotanya biar langsung dilaksanain. Dan kalau nggak bisa pun kasih alasannya jelas dan kita terima masukan, kalau nggak PC gitu kan. Aku ngerasain kalau misalkan anggotanya ini ada yang pemalu atau ada yang nggak mau ngomong di grup, aku terbuka banget buat ngomong di personal chat ya kayak gitu. Nanti biar yang nyampein aku kayak gitu. Kalau dari Kak Ica sendiri ada nggak nih? Anggota ya, anggotanya kan cuma dikit ya, jadi alhamdulillahnya sih kayak enak-enak semua sih, maksudnya bisa diajak kerjasama lah, bisa saling memberi apa gitu ya. Kalau dari sekretaris sendiri kan anggotanya cuma dikit ya, cuma berempat kita, jadi kebetulan anggota aku tuh kayak kompak semua sih, kayak bisa saling membackup, jadi kalau handle-nya nggak susah-susah amat kayak gitu. Pernah nggak nih dari kakak-kakak kalau misalnya kayak ngirim proker atau minta buat ke anggota-anggota buat ngerjain proker-prokernya tuh ngerasa dianggurin di chat, itu dari kalian sendiri tuh rasanya gimana ya? Pasti kan sering ya, kadang kan gak semua orang-orang tuh kalau buka HP atau grup itu terus kayak ngebaca bener-bener pesan dari kita. Sering sih ya terjadi kayak gitu, apalagi kalau aku mau misalnya nanti ada kebutuhan surat nih, pasti kan butuh kayak hari, tempat, tanggal kayak gitu dan lain-lain. Nah otomatis aku harus ngubungin, kalau nggak ketupat ya yang bersangkutan kayak gitu. Apalagi kalau chatnya dianggurin kayak nggak dibalas gitu kan, kayak kita itu kayak digantung. Apalagi kan surat kan emang kebutuhan yang kayak misalnya kita mau pinjam ruangan nih, apalagi kan itu harus rebutan ya, kayak Harus segera ya. harus segera, nggak
kayak apalagi yang slow respon kayak gitu. Tapi ya emang aku memaklumi kalau semua punya kesibukan masing-masing sih. Dari Kak Anissa nih gimana? Ya kalau aku sama sih ya, paling kesel dikit. Tapi kalau misalkan tugasnya udah ditentuin ke siapa orangnya, terus dia nggak bisa ngerjain, dan kalau misalkan nggak ada alasan, nggak ada jawaban, kalau dari aku orangnya gitu bisa ngelaksanain sendiri, akunya bisa kayak misalkan nganter surat nih, akunya bisa nganter surat juga sendiri, itu aku yang antar kayak gitu sih. Aku ada pertanyaan khusus nih buat Kak Ica nih. Kak Ica ini kan sebagai ketua JMKI juga nih, terus sekretaris juga. Dari Kak Ica sendiri, gimana buat kakak ngebagi waktu dari dua organisasi itu? Kalau aku sendiri kan JMKI itu kan bukan yang lembaga organisasi yang di bawah KM ya. Jadi nggak begitu banyak sih prokernya, kayak cuma proker-proker biasa aja, maksudnya nggak kayak himpunan kan banyak banget ya prokernya, bahkan sebulan berapa kali kayak gitu kan. Jadi kalau malah lebih santai di JMKI, jadi aku masih bisa kayak ngehandle sih. Apalagi kan aku kerja part time-nya itu kan sore juga, nggak begitu mengganggu juga sih menurutku. Sejauh ini aman-aman saja. Cuma kadang kalau pas emang lagi capek-capeknya, misal prokernya itu berdekatan kan pasti kerasa banget nih capeknya kayak gitu aja sih. Tapi nanti pasti kalau udah terlaksana udah lega kayak gitu. Oke, selanjutnya nih dari Kak Anissa sama Kak Ica, pesan-pesan buat anggota-anggota divisi kakak nih apa nih? Pesannya kan di sini udah nggak lanjut organisasi lagi nih, pasti apalagi D3 kan lagi fokus-fokusnya praktik, udah mau lulus juga kan. Lebih semangat lagi sih buat fokus kuliahnya. Terus mungkin selama ini Pasti banyak unek-uneknya. mungkin selama ini aku kurang membersamai sebagai sekretaris 2, maksudnya kayak kurang kompak lah, apa mungkin ada selama satu periode ini ada unek-unek buat aku. Apa sih? Apa ya? Masih dibikin boleh, jangan. Lebih semangat Videoin kasih buat Tadi juga Nabila lihat. lebih semangat lagi buat fokus kuliahnya. Terus mungkin satu periode ini aku kurang membersamai atau kurang baik menjadi partner dalam mengerjakan job desk di sekretaris ini. Aku mungkin banyak minta maaf ya. Gitu deh. Itu sih aku sendiri, soalnya juga menyadari kalau aku masih banyak kurangnya juga. Kak Anissa nih, pesan-pesan buat Kadif apa nih? Buat Kadif Kadif ya, sorry. karena aku Kadif ya. Oke, untuk Kadifnya itu kan aku Pamarca ya. Kamarca. Gak ada kurangnya sih. Aduh. Malah plus sering ditraktir. Terus buat pengaturan anggota-anggotanya juga baik-baik aja sama ini, sampai mau di akhir periode itu udah banyak memorinya yang bikin jadi dekat kayak gitu. Mungkin pesannya sukses terus buat kedepannya, terus lancar nanti buat tugas akhirnya, semuanya sehat-sehat terus. Love you. Ya, terakhir nih, pesan-pesan apa buat semua anggota-anggota divisi buat kedepannya? Keseluruhannya. Ya, Mau aku buat dari Kak Anissa. buat aku mungkin buat angkatan 22 kan udah selesai ya sampai tahun ini aja. Buat angkatan 23 ya, nih. angkatan 23 mungkin bisa lebih semangat buat nanti jalanin proker-prokernya. Terus kalau bisa ada inovasi-inovasi proker baru lagi, dan ini kan proker terbaru juga ya, kalau bisa nanti tahun depan itu dilanjut kayak gitu dan lebih kompak. Kak Anissa,
Dan ya, kalau dari Kak Ica gimana nih? Kalau dari aku, Buat secret, anggota-anggota yang lain yang kayak susah gitu buat buat Aktif. anggota 23 yang terutama yang angkatan 23 nih ya. Kalau pesanku sih lebih semangat lagi ya, apalagi organisasi ini kan kayak apa ya, salah satu buat kalian ngisi kegabutan nih ya di kos mungkin, apalagi masa muda kalian itu bakal terkenang gitu loh selama masa hidup kalian. Jadi kalau pesan dari aku lebih semangat lagi kayak berorganisasi, apalagi di himpunan mahasiswa bidan ini. Kalian kan juga termasuk salah satu dari mahasiswa bidan nih. Nah, apalagi kalian harus kayak lebih apa sih, membuktikan lah kalau himpunan mahasiswa bidan kita ini emang apa sih, himpunan yang terbaik ya. Iya, kayak ya gitulah, semangat untuk mereorganisasi. Baik. Oke, kita cukupkan ya. Oke, sekian episode kali ini. Terima kasih buat Kak Ica, buat Kak Anissa, buat kehadirannya. Saya Tia Sidratul Muntaha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.